Oke Ananda semua, sekarang kita lanjut dengan konsep selanjutnya mengenai yang B itu adalah energi. Nah, ya seperti sudah disinggung sebelumnya, itu energi berlambang E dengan satuan yang sama dengan usaha yaitu Joule. Nah, lalu energi ini apa? Energi itu bisa diartikan sebagai kemampuan benda untuk melakukan usaha tadi. Nah, energi itu tidak bisa contohnya gini ya, kenapa disebut kemampuan benda untuk melakukan usaha? Contohnya kita makan nih. Kita makan, kita dapat energi kimia dari makanan, lalu nanti kita akan melakukan kerja kan? Setelah kita makan, dari situ kita mendapatkan energi dan kita bisa melakukan kerja. Nah, sebanyak mana kemampuan kita melakukan kerja setelah kita mengambil energi, itulah yang sebenarnya disebut dengan energi. Energi dia tidak bisa dimusnahkan, tidak dapat dihilangkan, juga tidak dapat diciptakan, tapi dia bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya pada saat energi kimia kita serap ke dalam tubuh kita, kemudian kita bisa merubahnya menjadi kerja, sehingga dia dalam kerja itu biasanya kita jadikan sebagai energi gerak. Meskipun nggak semua juga sebenarnya menjadi energi gerak, karena juga ada sebagian menjadi energi panas juga ya, karena pada saat kita makan pasti Ananda merasakan badannya sedikit lebih panas. Oke. Nah, itu sedikit pengetahuan tentang energi ya. Sekarang kita lihat energi-energi apa saja yang sudah Ananda kenal. Sebenarnya ini kita ngulang dulu pelajaran di SMP. Ada energi apa saja tuh? Ada energi kinetik, ya, energi kinetik, lambangnya Eka. Energi kinetik ini apa? Energi yang tersimpan di benda pada saat benda itu bergerak, sehingga energinya itu atau bukan tersimpan ya, energi yang dikeluarkan oleh benda pada saat benda tersebut bergerak, dan besarnya itu adalah setengah mv kuadrat. M itu massa, V itu kecepatan. Ini kita ngulang-ulang sedikit. Kemudian ada energi potensial gravitasi ya. Energi potensial. Biasanya Ananda sih kenalnya energi potensial saja, tapi sebenarnya energi potensial di sini ini energi potensial gravitasi. Nah, kalau energi potensial gravitasi itu timbul karena benda itu berada di ketinggian tertentu dari bumi. Nah, energi potensial gravitasi itu biasanya dirumuskan dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian suatu benda dari bumi gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya juga ada energi potensial yang lain, yaitu energi potensial pegas. Ya. EP juga, tapi ini khusus pegas. Energi potensial pada pegas rumusnya tidak mgh, tetapi setengah k e kuadrat. Di kelas 10 ini Anda udah belajar nggak ya? Pegas. Kalau belum berarti mungkin soal dari energi potensial pegas belum akan dikeluarkan. Oke. Nah, selanjutnya jumlah dari energi kinetik jumlah kan yang terkandung dari energi yang dikandung oleh benda itu adalah disebut dengan energi mekanik gitu ya. Jadi ada energi mekanik. Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik benda ditambah dengan energi potensial suatu benda. Nah, di alam karena energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk, maka kemudian berlaku hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Nah, kita bisa singkat dengan HKE saja ya, biar cepat. Nah, hukum kekekalan energi ini mengatakan apa? Bahwa pada saat terjadi kondisi 1 dengan kondisi 2 pada suatu benda, maka tidak ada energi yang hilang ataupun yang bertambah. Jadi di situ energi kekal, sehingga energi mekanik suatu benda
itu dalam posisi seperti apapun itu masih tetap sama. Jadi posisi 1 meskipun dan posisi 2 atau keadaan 1 dengan keadaan 2 itu energi mekanik mereka kekal atau tetap. Sehingga bisa dibilang nanti penjumlahan antara EP ditambah dengan EK pada saat benda berada di keadaan pertama dengan energi potensial dan energi kinetik pada saat benda di keadaan kedua itu jumlahnya sama besar. Kita contohkan seperti apa? Misalkan ini benda, misalkan ini tanah, awalnya bendanya ada di ketinggian tertentu ya, misalkan kemudian benda itu jatuh sampai ke posisi 2. Jadi ini posisi 1, ini posisi kedua. Maka di sini itu berarti di sini ada energi potensial 1 dan ada energi kinetik 1. Jika awalnya benda diam di sini sebelum dijatuhkan, berarti EK-nya bisa kita anggap nanti EK1 itu 0 atau EK awalnya 0. Lalu di tengah-tengah ini di sini ada energi potensial 2 dan ada energi kinetik 2. Ini sebenarnya sudah Ananda pelajari ya di SMP. Maka berlaku nanti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Kita bisa rubah EP jadi MGH dan EK jadi setengah MV kuadrat. Nah, jadi kita bisa rubah menjadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Boleh rubah ini menjadi MGH1. Mana H1? Nah, H1 ini dia. H1 itu ketinggian dari tanah posisi 1. H2 yang mana? Nah, ini 2. Kalau V ya nanti ada kecepatan yang ada di sini nih. Lalu kalau V yang di sini tergantung. Kalau benda itu awalnya dijatuhkan tanpa kecepatan awal berarti V1-nya 0. Sehingga nanti EK1 kita bisa anggap 0. Tapi kita bikin yang secara umum saja di sini. Setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, lalu yang ini nih bisa dicoret sebenarnya M-nya ya, karena ini masih tetap benda yang sama ya kalau mau nanti. Oke, itu mengenai energi. Nah, sekarang kita lanjut. Kita kan awalnya part A-nya itu kita belajar mengenai usaha. Sekarang kita melihat hubungan usaha dengan energi. Nah, bagaimana hubungan usaha dengan energi? Ternyata usaha itu adalah perubahan energi. Boleh perubahan energi potensial dan boleh juga perubahan energi delta. Ini perubahan ya, perubahan energi kinetik. Oke, misalkan begini, ada benda. Awalnya di sini, kecepatan awalnya 0. Lalu benda ini bergerak sampailah dia di sini. Sehingga kecepatannya udah berubah menjadi VT. Maka kita bisa pakai perubahan energi. Perubahan energi apa di sini? Perubahan energi kinetik. Jadi kita bisa bikin W sama dengan delta EK. Ini nggak ada satunya ya. Delta EK berarti adalah EK akhir dikurang EK awal. Bisa juga EK1, EK2 kurang EK1. EK akhir berarti setengah MV akhir kuadrat. EK awal setengah MV awal kuadrat. Dah, lanjutkan saja lagi ya. Nah, ini contoh kasus yang ini. Kalau nanti dia ada jatuh dari ketinggian tertentu, misalnya kayak soal yang tadi nih ya. Ada 1, 2. Maka kita bisa juga bikin usaha itu adalah delta EP. Berarti ini awalnya H1, ini H2. Delta EP-nya MGH1 kurang MGH2. Karena ini justru lebih besar energi di awal ya. Jadi energi awal kurang energi akhir untuk memakai delta EP ya. Jadi tergantung soalnya nanti kita bisa pakai delta EP atau delta EK tergantung bentuk soal. Nah, mungkin itulah mengenai pelajaran kita mengenai usaha dan energi. Nah, silahkan dipelajari ya Ananda. Disimak videonya baik-baik. Assalamualaikum.